Lu lagi megang artis-artis siapa aja nih? Yang udah lama banget gue pegang masih ada Kotak, Oke. masih ada Naf. Terus kalau yang milenial, yang anak-anak sekarang ini ada Trisol, ada Astri, Rahmani Astri ini. Kenjen Band. Jadi Kangen Band dulu artis pertama yang dipegang Mas Aldi manajemen artis itu Kangen Band ya. Jangan kamu bosan, ayolah semangat yuk. Seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, apa kabar semuanya yang ada di rumah? Sekarang kalian lagi ada di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Oke, jadi kalau sebelumnya kalian udah nonton episode-episode yang sebelumnya, gue ngobrol sama teman-teman musisi, ngobrol sama teman-teman yang pokoknya yang berkecimpung di dunia entertainment dan juga industri musik lah pada umumnya di Indonesia. Nah, semoga itu bisa menginspirasi kalian dan juga memberikan masukan-masukan positif buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian berkeinginan untuk masuk ke dalam dunia entertainment ataupun mau jadi musisi, setidaknya kalian ada gambaran dan juga kalian ada persiapan, misalnya oh ternyata kayak gini ya kurang lebihnya gitu. Jadi gue harap nih Serundeng ini bisa menginspirasi kalian juga. Dan kalau kalian mau lihat episode-episode sebelumnya, bisa kalian nonton di atas sini nih. Oke. Nah, di episode kali ini kalau kalian lihat ini gue agak sedikit berbeda dari episode-episode sebelumnya nih. Gue lagi menyambangi kediaman ya, kalau kata orang dulu gubuk saya nih, gubuknya kayak gubuk banget ya, di rumah seorang ini udah jadi senior. Gue juga banyak cerita, gue baru kenal beberapa tahun terakhir lah. Tapi ini sedikit berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya teman-teman musisi, teman-teman yang berkecimpung di dunia stage yang nongol gitu, ini juga dunia musik tetap, cuman dia tuh nggak kelihatan. Dia kerja kayak ninja, dia di sat, tapi kerjaan itu nggak akan ada kalau nggak ada dia. Nah, ini dia ada seorang manajer artis. Kita akan ngobrol-ngobrol apa aja sih yang dikerjain manajer artis tuh, terus gimana sih kehidupan manajer artis gitu. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol di episode kali ini. Dan kali ini gue kedatangan, gue menyambangi kediaman dari Mas Aldi. Gimana opening gue? Lumayan ya? Banyakan manggung loh sekarang, jadi lancar ya. Berapa kali artis gue manggung malah lo yang introduce ya? Ngomong iya bener kan? Iya bener. Thank you loh bener. Gue memberi inspirasi kepada mereka juga. Tapi sombong banget. fee gak nambah kan? Kagak. Itu tuh penting tuh nego-nego. Iya, yang fee jangan nambah. Oke, jadi Mas Aldi ini adalah apa nih? Lo mau disebut apa nih anaknya? Manajer artis atau? Kalau di kantor jabatan yang dikasih adalah sampai lupa sama jabatan. artis manajemen. Artis manajemen. Ya, bisnis manajemen. Bisnis manajemen. Ya. Itu kalau di kantor. Kalau pekerjaan pada umumnya artis manajer lah. Artis manajer. Jadi Mas Aldi ini adalah manajemen artis dari sebuah label ya. Iya. Sebuah label ternama, international label ya. Iya. Biar lebih kecil lagi. Kelasnya naik. Jadi teman-teman yang penasaran nih manajer mana, karena kalau yang nggak tahu pasti kan anjir ini kan lu nggak pernah kelihatan kan, jarang kelihatan gitu. Jadi pasti orang kan manajer artis mana nih, label mana ya? Kalian boleh komen di bawah ini. Nanti yang jawabnya benar akan dikasih giveaway dari Mas Aldi ya. Iya. Giveaway. Teh pahit kan tadi kan? Iya, teh pahit. Nah, berarti sekarang lu lagi megang artis-artis siapa aja nih? Sekarang kalau yang udah lama banget gue pegang masih ada Kotak. Oke. Masih ada Naf. Terus kalau yang milenial, yang anak-anak sekarang ini ada Trisol, ada Astri, Rahmani Astri ini. Terus ada siapa namanya, Kristi Kolondam. Oh iya. Terus yang baru tuh kalau pada suka nonton YouTube tuh pasti tahu tuh Putih Abu-Abu. Putih Abu-Abu. Ini terkenal di TikTok ya. Lagunya nongol di TikTok ya. Ya, begitu YouTube-nya juga kan. YouTube-nya juga subscriber banyak ya. Iya. Oh gitu. Nah, jadi kalau teman-teman itu tuh udah sebuah kunci dari pertanyaan tadi sebelumnya. Jadi kalau artis-artis disebutin pasti tahu dong labelnya kalau apa. Kalau yang doyan musik pasti tahu. Pasti tahu. Nah, ini sekarang gue mau ngobrol nih. Lu awalnya gimana sih, Mas? Bisa jadi kan gue kenal lu dulu udah artis manajer. Gue ketemu beberapa senior atau artis-artis sebelumnya juga udah kenal lu as a artis manajer. Lu cerita gimana sih jadi artis manajer itu dulu? Awalnya nggak sengaja sih sebenarnya. Justru awalnya kan gue malah dari advertising. Oh, lu advertising. Lu kuliahnya advertising? Kuliahnya advertising. Okay. Gue di Visip UI waktu itu. Oke. Karena memang dulu zaman itu kan TV swasta baru nongol. Baru nongol ya. Swasta baru nongol, iklan banyak. Lucu juga nih gue bikin
iklan gitu, maksudnya konsep iklan kayak gimana. Ah. Terus akhirnya kepikiran lah, dan waktu itu gue juga ngambil jurusan itu juga angkatan pertama gitu. Oh, lu angkatan pertama di jurusan itu? Divisi gue waktu itu angkatan pertama untuk advertising, baru buka. Oh gitu. Gue masuk situ, tapi memang awalnya memang udah suka musik. Dulu anak sekolah kalau dikasih uang jajan belinya apa? Gue mau belinya kaset. Gitu. Masih ada di atas koleksi kaset. Ada. Terus seiring berjalan gue di agensi, setelah dari kampus terus gue kerja di agensi, ketemu sama klien bla bla bla, akhirnya ketemu sama temen yang akhirnya nawarin untuk kerja di label ini gitu. Oh gitu awalnya. Itu berarti lu umur berapa tuh Mas pas saat ketemu si orang yang ngajakin ke label ini? Baru lulus kuliah lah ya. Baru lulus kuliah. Sebenarnya itu setelah 3 tahun dari gue di agensi baru. Oke. Baru masuk ke label ini. Dan itu pun nggak langsung artis manajemen. Oh gitu awalnya lu? Awalnya promosi. Oh promosi. Jadi sempet promosi TV, terus megang artis domestik. Oke. Terus megang artis domestik dan internasional. Oke. Terus ke strategik. Oh, pindah-pindah ya? Pindah-pindah, strategik. Akhirnya sampai di tahun, kalau masih pada inget tuh, tahun 2000 berapa ya? Ada namanya dulu tuh istilahnya black apa ya? Jadi ada suatu keadaan di mana industri musik benar-benar mati gara-gara pembajakan. Oh iya. Istilahnya apa? Black Gua nggak tahu. Black Friday atau apa deh gitu waktu itu istilahnya. Karena industri musik benar-benar terkapar banget. CD-nya habis-habisan, kaset habis-habisan, nggak namanya, semua membajakan. Lo bayangin waktu itu ya, kita rilis kita rilis kaset hari pertama nih, hari pertama. Di hari kedua udah ada bajakannya CD. Wow, gila. Padahal kaset ya? Kaset. Keren. Jadi cover kaset kayak di scan sama mereka, terus di stretch sampai seukuran CD. Oh. Jadi gitu. kalau lo kebayang kalau cover kaset kan lebih ke portrait. Iya. Lebih ke portrait. Itu pada saat lo beli bajakannya, misalnya nih pose anak band begini gitu ya. Iya. Karena di stretch kan jadi gini. Karena kan gambar ditarik gitu. Iya, benar-benar ditarik, ikut gambarnya ikut ketarik. Iya. Oh, kayak gitu ya. Kita label belum ngeluarin CD, di bajakan udah ada. Wah, sudah gila. ada CD bajakannya. bajakan. Bayangin brother. Iya. Segitu susahnya. Akhirnya untuk menutupi income dari label pada waktu itu. Jadi seingat gue sih waktu itu belum ada label juga yang punya artis manajemen. Iya. Karena waktu itu di zaman itu memang label sebagai musik company, dia mendapatkan income dari jualan CD, dari jualan kaset, gitu kan. Iya, penjualan di pada saat si artis jadi, CD-nya laku, artis dapat job, itu masuk dalam manajemen sendiri. Akhirnya karena ada kejadian itu, awalnya lah dimulai label mempunyai artis manajemen. Di mana pada saat kita sign artis baru, itu langsung masuk 360 degrees untuk kontrak. Ya, untuk kontrak. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada saat si artis sign kontrak dengan label, segala sesuatu pemanfaatan value dari si artis itu pihak label berhak untuk menerima bagian. Besar persentasenya berapa itu beda-beda tiap artis, tergantung negosiasi di awal dengan si artis. Iya. Itulah gitu. tahun 2007 2008 2007 baru kita bikin artis manajemen. Disitulah akhirnya label mempunyai artis manajemen yang mana untuk off air atau nanti dia penggunaan artis untuk iklan, label mendapatkan hak persentase dari situ. Ya, nah jadi teman-teman mungkin yang baru-baru juga nggak tahu kan, bahkan beberapa kali gue sempet ada yang nanya teman-teman gue kayak yang nggak ngerti nih kayak ini masuk label sama manajemen jadi satu atau gimana sih, atau job desk-nya label tuh apa sih? Nah karena mereka sendiri nggak tahu gitu. Jadi emang sebelum 2007, gue juga lupa tahunnya, cuman 2007-an ya. Itu gila-gila. Berarti sebelum 2007 itu emang label itu apa ya namanya? Musik recording company. Recording company. Jadi benar-benar hanya yang record produksi aja. Terus dan memang penghasilannya dari, karena dulu kan emang masih penjualan kaset, masih penjualan dulu CD. Itu istilahnya golden moment buat kita adalah pada saat kita rilis lagu Linkin Park misalnya. Linkin Park.
di Indonesia bisa 2 juta kopi. Iya, iya. Wah, itu kacang goreng. Itu gitu. ya kacang goreng ya. Terus Iya kita sih. rilis siapa lagi waktu itu yang gede-gede ya, Coldplay gitu. Coldplay yang album awal tuh Awal, Yellow, iya, album iya. Parachute segala Iya, macam betul. itu 3 juta gitu kan. Iya sih, itu kacang goreng, benar, Habis benar. itu yang istilahnya waktu setelah kejadian apa namanya piracy CD itu, bayangin misalnya kita jual cuman bisa terjual 500.000. Itu asumsi kita di pasaran bisa 2,5 juta. Oke. Jadi kayak 5 kali lipat. 5 kali lipatnya. Iya. Oh, nah zaman itu seperti itulah sistemnya ya. Iya. Dan manajemen itu terpisah kan dari Iya. label itu. Jadi seperti yang tadi dijelasin Mas Aldi, kayak label itu produksi aja, sisanya off air apa segala macam itu udah urusan manajemen gitu. Nah, kemudian ya balik lagi di Indonesia zaman itu mungkin kalian ada yang baru lahir atau mungkin masih kecil gitu kan, kalau yang generasi baru ataupun yang lama tapi nggak tahu kronologisnya kenapa tiba-tiba sekarang jadi kurang lebih triggernya tahun itu ya. Jadi kayak pembajakan lagi marak-maraknya, baru dan marak-maraknya, sehingga membuat ya label juga akhirnya bingung juga gitu. Nah, mungkin itu solusi jadinya ya. Akhirnya dibikin artis manajemen, tapi setidaknya jadi membantu at least si artis kontaknya ke satu pintu lah gitu, bahasa kasarnya lah kurang lebih gitu. Jadi teman-teman, jadi sekarang nih lu dipindahin ke artis manajemen itu berarti udah lama banget ya. Iya, gue nge-build up tuh dari awal. Iya betul, ngebangun banget dari awal. Gue bikin istilahnya, gue ngebikin konsepnya mau gimana. Karena belum istilahnya gue suruh bikin artis manajemen, gue gak ada look up tuh-nya kan. Iya benar. Karena zaman itu semua sama, baru mau mulai gitu. Jadi akhirnya gue searching sendiri, gue baca buku, gue kayak gimana sih gitu, pembagiannya gimana sih, bener-bener belajar sendiri, nggak ada ngajarin. Iya. Gitu. Nggak ada ngajarin, itu bener-bener nggak ada ngajarin ngulik lah sendiri ya gitu. Ngulik sendiri. Anjir. Nah, itu artis pertama lu siapa? Nah ini artis pertama gue adalah tempat gue belajar yang gila-gilaan. Iya. Karena dengan gue ngurus artis gue yang pertama ini, setelah itu artis gue yang lain terlihat mudah. Oke, ya lu. Karena artis pertama gue ini adalah yang benar-benar kalau bisa dibilang apa ya, mbahnya ribet gitu. Mbahnya ribet ya. Mbahnya ribet gitu. Iya. Tapi kalau nggak ada dia ya gue nggak bisa kayak sekarang kayak gini. Tahu nggak lo siapa? Siapa ya? Ini band apa penyanyi solo? Band. Oh, gue tahu. Miss You Band. Miss Band. Miss. Kalau Miss You kan kangen kamu. Miss aja, Miss Band. Kenjen Band. Kenjen Band. Jadi kangen band dulu. Artis pertama dipegang Mas Aldi manajemen artis itu kangen band ya. Dan balik lagi ya, setiap kejadian pasti ada hikmah. Iya. Ya kan? Jadi kangen band itu kita dapat justru gara-gara bajakan. Iya, dia terkenalnya awalnya gitu kan. Iya. Orang tahu karya dia dari bajakan kan. Jadi balik lagi seperti tadi gue ceritain. Di zaman itu kita biasanya nih habis rilis album. Hari pertama, hari kedua biasanya kita ngecek tuh. Kalau kalian tahu daerah Glodok tuh ya. Kan situ pusat itu. Itu tuh, mulainya tuh di situ ya. Biasanya tuh kita ke Glodok ngecek pasar. Ngecek pasar. Bajakan kayak gimana gitu. Biasanya gitu. Iya. Misalnya kita rilis Cikustik gitu. Kita cek di bajakan Cikustik ada nggak? Gitu. Iya. Sebenarnya antara ya dibilang sia-sia ya nggak gimana ya, maksudnya biasanya kan kita ngecek ada terus kita lapor polisi walaupun nggak gitu dulu. Walaupun nggak ditindaklanjuti juga. Iya. Dan you know lah Iya. Pada saat ke Glodok jadi dapat masukan tuh dari mamang-mamang lapak itu. Oke. Ini ada band nih. Laku banget bajakannya. Gitu. Rekomendasi apaan? Ya? Iya. Okay. Apaan? Kangen band. Tapi bajakannya itu cuma tulisan kangen band dan CD bajakan aja. Nggak ada foto. Nggak ada foto, nggak ada apa, dan satu lagu akhirnya kita beli, kita puter di kantor dan kita ketawa. Oke. Karena hasilnya. Gila lagu kayak begini. Iya. Tapi akhirnya pas 2-3 kali ngulang enak juga ya gitu. Oke. Iya. Dari situ kita mulai cari tahu. Oke. Itu kita bener-bener muter ke Bogor. Orang Bogor tuh katanya gitu kan. Ada. Ternyata itu band cover. Tadinya band cover. Band cover bawain lagu Lo Kangen. Jadi bukan kangen band yang asli. Oke. Terus kemana akhirnya endingnya ketahuan lah di Lampung. Iya, di Lampung kan.
Lampung, ternyata hanya segerombolan anak-anak yang suka nongkrong di pos Kamling, bikin lagu. yang mana ini gue review lagi ya, gue remind lagi bahwasanya Andika itu tukang cendol. Vokalisnya tuh Babang Tampan. Babang Tampan. Kalau Babang Tampan nonton gue kan. Keren nih. Terus ada Dodi itu kuli bangunan. Iya. Yang main gitar yang nyiptain sebenarnya lagu-lagunya. Kangen Band itu 2 orang itu sih. Oke. Yang satu yang nyiptain semua lagu, yang satu yang nyanyiin Nyanyiin semua lagu. gitu, iya. Sisanya istilahnya cuma player doang. Iya, bantuin aja. Nggak Tapi semuanya orang Lampung. Easy, ya tetanggaan, kayak satu komplek ini. Oke. Tetanggaan dan suka nongkrong di pos Kamling, misalnya dia habis jualan, gue punya duit lebih, patungan nyewa studio. Rekam sama operatornya direkod. Oke. Anak-anaknya nggak tahu. Sama si operator dikirimlah ke radio-radio. Oh, ini berarti ada jasa operator itu ya? Iya. Wow, ternyata di request jadilah gede di Lampung, turunlah ke masuk ke Pulau Jawa, terus gede ke Sumatera, naik ke atas, kayak gitu ya sistem penyebarannya. Akhirnya kita sign. Oke, dan mereka respon awalnya, nah ini kan lu baru memulai pengalaman lu ini, terus mereka juga baru. Ya. Itu arti gimana? Pertama, gue datengin ke Jakarta. Waktu itu pertama kali juga kita 360. Itu anak-anak Lampung, bukan orang punya. Kita beliin alat satu set band. Jadi gitar, bass, keyboard, drum. Iya, karena mereka nggak punya ya. Mic kita beliin semua sebagai modal. Terus kita kontrakin rumah di Cibubur. Oke. Jadi kita boyong semua ke sini, kita beliin mobil satu untuk operasional. Datang ke kantor nangis-nangis, mereka nggak percaya kalau mereka akan menjadi artis. Dan lo bayangin ya, istilahnya orang yang ditengok juga enggak sama orang itu tiba-tiba jadi dilihat banget gitu. Iya gitu. Dan berapa kali kita manggung dengan band-band senior yang responnya gila gitu, maksudnya pernah manggung bareng Dewa, pernah manggung bareng Padi, pernah bangun, dan Kangen Band pada saat itu gila. Udah gila ya. Gila. Jadi pengalaman pertama lu langsung kena artis yang jedar gitu. Iya. Gitu ya, gokil. Kalau boleh gue cerita, seminggu 7 hari gue bisa jobnya 7 kali seminggu. Wah anjir, bisa hampir tiap hari tuh ya. Iya. Gila sih. Terus banyak orang nanya kan, kuat tapi gitu suaranya. Iya. Gue balikin lagi. Karena itu lagu dalam satu album itu sudah sangat bajakan, sudah sangat gila. Orang semua hafal. Jadi orang pasti. Jadi pada saat mereka naik panggung, karaoke masal. Iya. Paling cuma nyanyi selagu 2 lagu. Sisanya mereka karaoke. Kita cuma mainin musik doang. Iya benar. Jadi seminggu lo nyanyi seminggu ya suaranya nggak habis. Nggak nyanyi full banget juga gitu ya kan. Kalau udah capek kasih aja ke penonton. Dan hampir selalu panggungnya gede kan, maksudnya lapangan yang benar-benar lu bakal dengar suara orang sebegitu ramenya. Gitu. Wah itu teman-teman nih, kalau gue boleh tarik ke ini sedikit ya, intisari sedikit, kayak buat kalian yang lagi di daerah juga yang memang suka main musik, ini mungkin positifnya adalah yang bisa ditarik adalah jangan pernah berhenti bermimpi ya, maksudnya kalian coba lakuin aja, kan nggak pernah ada yang tahu ya, kayak ya kakak-kakak dari Kangen Band nggak tahu tuh kalau direkam sama ini, tau-taunya jadi seseorang lah, jadi sebuah band yang dipandang lah zaman itu gitu. Sama kak sama label kita itu 5 album mas. Sama label itu 5 album. Berapa tahun tuh mas? 2007 sampai 2000 setahun satu kan? Berarti 2012-an ya? Iya. Gila sih. Dan itu RBT-nya sampai sekarang masih jualan. Oh iya RBT-nya ya? Sampai sekarang masih ya? Kalau mereka kan RBT ya? Iya RBT, zaman mereka ya? Bukan streaming ya, RBT zaman itu RBT ya? Iya. Oh ya, jadi fase-fase setelah CD, kaset itu CD dibajakan RBT akhirnya. Terus streaming sekarang. Baru streaming ya. Oh gitu. Jadi fase-fase seperti itu. Nah, teman-teman kan mungkin nggak tahu, atau mungkin dulu sempat ada di fase semuanya, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba berubah. Nah, kurang lebih kayak gitulah kronologi singkatnya lah. Gitu. Nah, habis itu Kangen Band jalan. Habis itu lu akhirnya artis berikutnya solo-solo kah atau tetap band juga? Band kedua Kotak. Oh, langsung Kotak ya? Iya. Ini Kotak formasi awal? Formasi awal. Masih Tantri, Sela, Posan, Ices ya. Dan itu mereka kita sign 2007-2008, di mana efek dari Kangen Band akhirnya waktu itu jadi
musik Indonesia jadi Melayu. Jadi Melayu, ya, jadi Melayu benar. Habis itu kan ada ST12. Ya, ada zaman Melayu itulah. Ada Angkasa sama gue juga. Angkasa sama lo juga ya. Terus ada ya band-band Melayu itu Band-band banyak. Melayu, kan? band-band Melayu benar-benar. Tiba-tiba kita keluarin Kota. Oke. Lagu Beraksi. Beraksi ya itu pertama ya benar. Ya, itu juga punya pengalaman seru juga. Kenapa tuh Mas? Lo bayangin, gue nawarin lagu Beraksi di kala lagi booming Kangen Band, lagi booming ST12 yang semua lagunya Melayu. Mendayu-dayu. Mendayu-dayu. Ya. Ini rock yang itu radio nggak ada yang mau mainin, TV nggak ada yang mau mainin, Wah. klien nggak ada yang mau mainin. Oh, gitu ya? Iya. anjay. Itu gue promo hampir setahun tuh lagu Beraksi. Radio, aduh mas, maaf mas, nih kekencengan buat radio kita mas. Oh, bilang gitu ya? Iya. TV kayaknya nggak dulu deh nih, kayaknya kita mau yang Gitu. Melayu dulu Melayu nih ya. gitu. Itu gue muter itu ke klien ke apa. Ya udah, akhirnya ya karena situasi itu ada beberapa member yang nggak kuat. Oke. Oh, jadi Member nggak kurang lebih kuat gitu ya. karena ya balik lagi urusannya kan ekonomi. Ekonomi ya, benar. Nggak, istilahnya nggak gue apa ya? Ya gue menyadari bahwasannya itu kan tuntutan ekonomi juga. Iya, benar. Akhirnya nggak gue kekang juga, akhirnya ada yang resign. Ices waktu itu gabung ke The Rock. The Rock ya, The Rock Karena Indonesia. The Rock lagi ngetop dengan Munajat. Oh, Munajat Cinta. Ya itu kan agak Melayu juga ya. Iya. Tuhan Kirimkanlah aku ya. Ya gue ngeliat juga masa mas, gue butuh ngidupin keluarga gue akhirnya pindah ke The Rock. The Rock. Ya gue nggak usah apa-apa. Ya. Disitulah Cua masuk. Oh, oke. Cua masuk, dilala akhirnya ketika Cua masuk kita keluarin lagu Masih Cinta. Dilala booming tuh situlah. Masih Cinta naik, Beraksi ikut. Masih ikut naik. Oh gitu, gue pikir emang Beraksi udah naik terus. Enggak. Oh, di trigger si Masih Cinta ya. Jadi Beraksi itu pada saat kita rilis, gua muter, gua nawarin, nggak ada yang mau karena menurut mereka terlalu kenceng di zaman itu. Zaman itu ya. Tapi lo sekarang itu lagu itu udah jadi anthem. Iya, buset di mana-mana kan. Setiap show-nya Kota closing pasti lagu itu ya. Ya. Nah, itu juga buat teman-teman yang lagi mungkin mau bikin karya, apalagi sekarang segampang itu ya bikin karya, mau rilis atau apa ya, mungkin dari kalau menurut gua nih dari positif cerita lu ini adalah ya kalian berkarya aja, nggak pernah tahu kan maksudnya. Lu ngeluarin satu, ya dia nggak naik, ya udah deh gitu. Iya. Jangan putus semangat, kita nggak pernah tahu. Kalian bikin aja terus, atau memang ya misalnya manajemen kalian ataupun siapapun yang nonton lah yang memang berkeinginan punya karya, ya bikin aja terus gitu, karena kita nggak pernah tahu kan boomingnya di kapan gitu. Jadi gini, nggak ada rumusnya. Nggak ada rumus pastinya. Nggak ada teorinya. Ada artis bagus, lagunya bagus, langsung meledak tuh nggak ada teorinya. Ya. Kalau ada teorinya, kalau ada sekolahnya, gue mau ikutan belajar. Nggak ada teorinya. Iya, benar-benar. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha untuk meyakinkan bahwasanya lagu ini memang pantas untuk dimainkan, pantas untuk diterima. Jadi benar-benar nggak ada teorinya. Jadi memang istilahnya dari 100% mungkin ada 1%-nya ada faktor luck. Ada faktor lagi ya. Nah, 1% itu nggak pernah tahu. Nggak pernah ketahuan di mana ya. Iya, kalau kita mau ngomong Ungu, dia baru ngetop di album keempat ya. Iya, kita nggak pernah tahu. Tapi ya, sampai sekarang jadi istilahnya long lasting kan. Long lasting ya. Kita nggak pernah. Keren nih. Sama ini Mas, nah berarti ini menarik nih. Maksud gua, apalagi gua nggak tahu yang mulai kapan, tapi kayaknya makin kesini band-band itu udah mulai jarang banget. Cita-cita kayak gue zaman dulu anak SMA, gue ngeband karena lihat band-band kan, pengen ngeband, pengen bikin ini, pengen bikin itu, karena lihat band-band. Nah sekarang ini kan makin kesini band-band tuh udah sangat jarang ya. Paling band-band yang masih bertahan adalah ya band-band dulu ya, Otak, Naf itu kan udah lama. Ya sekarang yang band-band ya Padi gitu-gitu balik lagi dan segala macam. Nah untuk anak-anak muda ini udah jarang banget kan orang bikin band kan, karena mungkin ya sekarang fasenya lagi solois dan musisi-musisi. Ini pandangan gue ya, maksudnya ini nggak ada rumusnya, balik lagi. Musisi-musisi tuh tujuannya udah ya kalau nggak session player, ya kan ngeliat look up-nya tuh ya session player ini main sama si ini. Udah jarang orang yang kayak kita bikin band yuk gitu. Nah menurut lo apa sih kesusahan sebuah band itu? Ini lo kan udah ngeliat nih dari prosesnya gimana sampai akhirnya jadi naik pun jadi gimana? Apa aja Mas? Ya salah satunya tadi lo bilang kan, pas udah naik tuh egonya biasa makin kencang tuh. Nah ada yang lain nggak kesusahan sebuah band itu
yang pasti ya kalau mau di compare ya emang enakan jadi penyanyi solo ya. Iya. Maksudnya ya secara kasat mata aja udah jelas duitnya lebih gede. Duitnya ya potong kuenya nggak banyak. Iya. Cuman kalau gue ngeliat sih mungkin karena teknologi sekarang juga memungkinkan orang untuk ngerjain apapun di rumah ya. Jadi Iya sih. kalau dulu kan istilahnya anak-anak dulu atau zaman itu look up to-nya juga kan ke luar negeri nih. Iya sih. Ngeliat band gitu, kita patungan nyewa studio yuk dulu. Iya, patungan tuh. Patungan benar, gue juga gitu. Gue jagonya apa? Main gitar, gue jagonya apa? Akhirnya berkumpul jadi satu, jadi band. Kalau sekarang kan istilahnya gue bisa main gitar, gue bisa bikin materi di kamar gue. Iya, gitu. iya benar. Bisa Dulu kita mau belajar main gitar, beli majalah dulu. Iya beli majalah benar, majalah. Sekarang kita mau latihan gitar, kita tinggal buka YouTube. Iya benar. Kunciin atau mau main lagu ini. Iya udah ada, iya benar. Ya kan, gitu. Jadi memang karena perkembangan zaman kemudahan akses informasi, teknologi, akhirnya membuat orang juga akhirnya jadi nggak perlu lagi istilahnya udahlah, istilahnya balik lagi kayak gue, udah gue gitaris yang mungkin gue bisa nyanyi gitu misalnya, atau sendiri aja gitu. Iya benar. Tapi kalau gue ngeliat juga ini kayaknya sih suatu fase ya. Jadi misalnya gini, kalau kita lihat ke belakang kan itu kan kehidupan kita kan muter. Iya. Ada satu fase musik rock sangat hebat. Iya. 70-an. Iya, itu ada Rolling Stone, ada Led Zeppelin, ada The Beatles. Iya benar. Muter lagi ternyata akhirnya ke pop. Evergreen lah apa. Terus akhirnya masuk lagi ke jadi muter gitu. Ya. Kalau kita ngomong tadi Melayu abis masuk ke rock abis masuk ke pop abis ada boy band. Iya. Lo ingat kan betapa hebohnya dulu boy band kan? Boy band sih lo gila ngomong sih. Smash lah, Boy Junior lah. Benar. Jadi memang fase sih menurut gua. Iya. Kalau kita ngeliatnya sekarang lagi era solo misalnya. Bukan nggak mungkin nanti ada suatu masa band lagi. Iya. Muter aja sih. Muter aja benar. Jadi ya itu juga lihatnya timing ya. Iya. Benar. Wah keren nih. Ini muter doang ya. Nah ngomong solo nih, berarti lu band artis solo pertama yang lu pegang? Setelah berarti kan lu banyakan band ya, habis dari Kangen, Kotak, dan itu kan gila semua tuh. Kangen, Kotak, Angkasa. Terus band terus tuh. Iya, terus ada beberapa band solo. Sebenarnya gue baru merasakan pegang solo yang benar-benar gue pegang dari awal tuh ada C. Oh C. Ada C. Ntar bisa ditampilin nih. Kita bisa lihat C. Itu juga lumayan, maksudnya istilahnya prestasinya juga nggak main-main juga, udah sempat jadi nominasi untuk MTV Eropa waktu itu. Terus dia juga represent Indonesia di Korea gitu. Iya. Terus gitu. Kalau yang sekarang mungkin yang anak-anak tahu ya Trisol, itu grup vokal ya. Terus ada Ramani Asrini, ada Kristi Kolondam. Terus ada Hanin gitu. Cuma kalau Hanin kan kita bekerja sama dengan pihak lain gitu. Pihak sebelah ya. Iya. Bisa panjang nih. Nah, kalau teman-teman mau tahu Hanin pihak sebelah yang mana? Bukan pihak sebelah yang dalam negara, misalnya ada manajemen sendiri juga gitu. Jadi bisa joint venture istilahnya. Itu namanya apa? Joint venture istilahnya. Oh. Nah, itu teman-teman bisa komen kalau tahu manajemennya Hanin tahu lah, ya kan Hanin kan. Hanin YouTuber. Keren. Nah, kesusahan kalau pegang solo tuh apa Mas? Kalau tadi kan yang band nih kayak dengan segala keribetannya kayak gitu. Nah, kalau solo nih apa istimewanya dan apa keribetannya yang lo alamin kalau ngurus nyanyi solo? Kalau solo ribet, nah tahu mestinya lo. Solo ribetnya adalah di band pengiring sebenarnya. Iya juga. Kalau misalnya gini, kalau band kan kita udah tahu nih band udah punya timnya, udah punya tim. Nah kalau artis solo istilahnya apalagi kita masih develop gitu ya, belum settle, katakan mau ngomong siapa Afgan, Raisa udah settle ya, udah settle dalam artian sudah jelas dalam sebulan misalnya dapat terima kerjaan berapa banyak gitu. Tapi kalau masih develop itu kan kadang kita belum punya tim band yang fix. Gitu. Sementara balik lagi tadi ngomong session player sekarang banyak tapi pekerjaan juga lebih banyak lagi. Jadi akhirnya terlihat sedikit. Iya benar. Kalau mau ngomong yang bagus, kalau kita mau pakai ngece-ngece mau banyak. Gitu. Tapi kan nggak mungkin. Benar. Karena kayak prinsip gue adalah untuk artis gue harus paling bagus. Dengan kapasitas yang ada dari gue, dalam artian dengan budget sekian yang paling bagus siapa ya? Gitu. Jadi istilahnya gue maunya yang paling bagus untuk ngiringin artis gue. Kenapa? Karena itu korelasinya adalah pada saat lo pakai
tim pendukung yang bagus, artis lu akan terlihat bagus gitu aja. Keren. Ini. Ini ntar gue akan ulang 4 kali. Di Zoom gini. Iya di Zoom. Jadi teman-teman kalau mau cari tim session player yang baik, boleh di follow Moy Production. Oh iya ini. Intinya gini, Ya, kalau solois ya plus minusnya sama aja sih gitu. Kalau band istilahnya kita negonya ke beberapa kepala. Kalau solois hanya satu kepala, benar. Tapi ya ribetnya adalah untuk mencari tim pendukung. Dimana belum tentu di waktu yang saya misalnya dapetin job ada tim pendukung yang bagus yang bisa gitu loh. Karena biasanya kan kalau job kan biasanya weekend ya. Dan ya kan entertainment biasanya weekend kita cepet-cepetan tuh dapet yang bagus tuh misalnya udah pakai sama si A si B itu ya. Kecuali balik lagi kalau misalnya kita udah tim yang udah jadi artis yang settle kayak Afgan, Raisa, Kang Arman, siapa gitu pasti kan dia udah punya tim yang memang udah istilahnya dia dikunci untuk dia pakai gitu. Kalau yang masih develop kan mau nggak mau callingannya based on per job. Iya, based on per job benar-benar. Ya walaupun gue belum bisa ngunci. Ya walaupun tapi ya kalau sekarang mungkin banyak artis dan manajemen yang mungkin udah mengerti bahwa ya session player itu sekarang udah makin banyak dan makin ya tanda kutip terkenal tanda kutip lah. Maksudnya jadi sebenarnya udah tapi emang kayak ya makanya kenapa harus ada MD atau harus ada band leader. Jadi untuk mempercayakan MD itu musik director. Musik director, MD itu musik director. Tadi dikira MD sebelah ya. Jadi itu yang mendevelop ataupun mengatur proses ya show tadi misalnya antar manajemen artis dan juga si bandnya gitu. Tapi ya seperti balik lagi tadi kata Mas Aldi memang cepet-cepetan tanda kutip maksudnya karena kan si session player itu juga memang kan freelancer lah hitungannya. Jadi emang nggak bisa dikunci kecuali kayak band tadi bedanya ya. Sama band gitu. Jadi itulah kurang lebih keribetannya ya. Sebenarnya sih sama aja sih. Sebenarnya kurang lebih sama aja mirip-mirip. Penyanyi solo ini kan lu juga banyak kan apalagi sekarang nih milenials anak-anak baru yang benar-benar mungkin baru bisa nyanyi belum tahu dunianya gitu. Nah itu kesusahan tersendiri nggak sih Mas untuk lu ibaratnya lu lu encourage mereka untuk ini loh kalau jadi artis harus kayak begini. Biasanya gue akan bikin beberapa sesi ngobrol dari hati ke hati dengan mereka. Oh gitu lo bikin ini ya untuk ngobrol, menjelaskan ya. Ceritanya gue pengen tahu dari dia sendiri pengennya apa sih dengan dia masuk ke dunia musik industri ini, industri ini maunya apa sih, yang dikejar apa sih, gitu. Udah dapat informasi dari mereka, gue biasanya akan kasih pahitnya dulu ke di depan. Oh oke. Gue nggak pernah kasih manis-manis. Gue nggak pernah ngasih manis-manis di depan. Biasanya gue kasih pahit dulu. Dia udah tahu. Nah pada saat lo udah tahu pahitnya, lo bisa achieve ini, yang baru yang manisnya. Jadi minimal dia tahu dulu pahitnya, biar istilahnya seandainya dia nggak achieve, dia udah tahu bahwasanya memang itu bisa kena gitu. Tapi pada saat dia bisa lalui itu, nah gue deserve dapet ini gitu. Iya benar-benar. Jadi gue dari zaman balik lagi dari zaman Kangen Band gue udah pahitin tuh anak-anak itu. Oh iya. Gitu. Iya sih benar ya, Kangen Band juga ibaratnya kan dari yang nggak expect bakal jadi anak band akhirnya begitu. Dan apalagi milenials ini kan yang lu baru pegang pun tetap lu harus kayak begituin kan gitu, menjelaskan ke mereka gitu. Sebenarnya balik lagi bukannya gue mau ngejelekin Kangen Band, bukan ya. Cuma maksudnya pada saat kita ngobrol sama orang yang quote unquote memang pendidikan yang nggak tinggi kan pasti beda dengan kita ngobrol sama artis-artis milenial yang memang istilahnya bahasa Inggris aja udah was gitu sih. Gitu. Jadi mungkin bukan artinya gue menjelekan, bukan, cuman memang mungkin daya tangkap sama pengetahuan sama pandangannya nggak nyampe gitu. Jadi memang perlu istilahnya kalau ke artis milenial gue nge-brief cuman sekali dia udah dapat. Ini harus effort. Effortnya ada bisa 3 kali briefing baru mereka mengerti istilahnya. Itulah kesusahan lu waktu itu ya. Tapi bener-bener dengan gua pertama kali megang justru yang istilahnya yang astagfirullahaladzim itu jadi gua malah jadi ditempa gitu. Jadi tempa ya banyak pengalaman dan cerita-cerita yang bisa lu ini ya lu alami. Banyak cerita lucu gitu. Cerita lucu misalnya ya yang menjadikan Bambang Tanpan yang sekarang itu gue udah tahu semua. Kartunya dari gua. Nah, jadi kalau teman-teman penasaran apa aja itu, nah boleh komen di sini. Ntar kita akan buka sesi buka-bukaan bersama Mas Aldi. Kartunya dari gua. Nah, ini yang gue menarik nih setelahnya. Jadi
Dan gue ini benar-benar gue nggak tahu sama sekali lingkungan antara para manajer artis. Kan kalau gue taunya kan lingkungan musisinya gimana, para session player itu ya nongkrongnya gimana, ketemunya. Nah kalau manajer itu gimana sih mas? Lu entah ada komunitasnya kah, atau kalau ketemu ngobrol seadanya kah, atau emang ada sharing-sharing juga, atau kadang misalnya artis lu ngeluarin single baru lu entah brainstorming atau cerita atau apa gitu, ada nggak sih kalau di sih. Jadi manajer? sekarang itu juga udah ada wadahnya nih. Nah, Ada benernya. Imarindo namanya, Ikatan Manajer Artis Indonesia. Oh, Imarindo. Imarindo. Oh, Gitu. ketuanya? Ketuanya itu Mas Nanda Persada. Dia manajernya Ayu Dewi, terus siapa tuh Silet, Setajam. Feni Rose. Feni Rose itu. Oke. Kebetulan dia juga pengacara, lulusan sekolah hukum, jadi akhirnya memang kita vote dengan alasan dia lebih mengerti Ya, hukum lah, legalnya gitu, minimal bisa ngayomi kita, landasan hukumnya ada. Dan sebenarnya sih sama aja sih kalau misalnya lo mau ngomong komunitas musisi sama komunitas manajer sama, maksudnya bukan berarti katakanlah kotak head to headnya sama siapa, misalnya sama Coklat gitu, misalnya sesama band rock gitu ya. Terus gue jadi musuhan, enggak kan. Tetap ngobrol gitu. Kadang kita malah berbagi rezeki gitu, dalam artian misalnya tanggal sekian kotak main dong di event ini gitu. Tapi tanggal itu gue udah ada gitu. Gue bisa ngoper ke Coklat, bro lu tanggal sekian kosong nggak? Kosong nih, lu mau nggak nih? Kalau mau gue oper gitu. Ada gitu juga ya. Itu kayak system player juga kan. Kita juga ini gitu. Kita di dunia sebenarnya dunia musik gede, tapi sebenarnya kecil, lingkupnya itu aja. Karena itu aja, benar-benar. Ketemu lagi, dan kalau gua prinsip hidup gua adalah nyari teman, bukan nyari musuh. Iya, emang harus kayak begitu ya. Jadi maksudnya lo nggak pernah tahu lo akan butuh pertolongan siapa nantinya gitu. Jadi alhamdulillah sih gua merasa gua nggak punya musuh ya. Iya. Tapi ada juga, kira-kira ada juga nggak kayak gap-gapan atau? Ada. Pasti ada ya. Ada. Oke, ya kurang lebih sama. Tapi kan itu gini, itu kan oknum ya. Oknum ya. Jadi misalnya jangan disamaratakan, kayak ngomong-ngomong sekarang katakanlah lagi heboh Black Lives Matter misalnya. Terus ya bukan berarti satu polisi itu semua polisi begitu kan, misalnya gitu aja sih. Gitu. Kalau lo mau ngomong manajer ada yang ngehe, ada juga. Semua aspek itu pasti ada lah, nggak usah di musik. Sebenarnya gini, gampang. Apa? Gampang notisnya. Pada saat lo ketemu di satu orang, kalau ada orang ngehe pasti diomongin. Tetap ya, sama ya. Kurang lebih sama itunya maksudnya. Ya alhamdulillah sih, gue sih merasa nggak ada yang ngomongin gue dalam artian dengan konotasi jelek ya. Iyalah. Kalau jelekin ya pasti ada, cuma maksudnya kalau dia nggak begitu, pasti akan otomatis kebuka sendiri bahwasanya enggak ya, yang penting dibuktikan aja dengan kerjaan yang serius gitu. Gitu. Jadi kurang lebih teman-teman sebenarnya sama lah kan. Orang kan mikirnya kayak wah manajer nih mungkin antara ada pandangan yang ya sendiri-sendiri kayak tadi diem-dieman, misalnya kayak apalagi head to head gitu. Atau malah berteman kan? Iya benar, sebenarnya sama aja kayak session player juga. Keren. Nah ini mas, biasanya nih nggak terakhir juga sih, cuma saya di ending segmen gue suka nanya suka dan dukanya. Jadi mungkin kalau biar lebih bisa dirangkum 3 suka dan 3 duka lu sebagai manajer artis lah, gitu apa aja. Jadi bisa di-sharingkan ke teman-teman kalau misalnya mereka mungkin manajer artis tuh enak gak ya, atau kayak gimana sih ribetnya gitu. Nah 3 suka dan 3 duka versi lu nih. Duka dulu aja ya. Bebas, mana dulu? Duka kalau pada saat lo dapet artis yang nggak menghargai kerjaan lo. Oke. Ada beberapa momen lo dapet artis yang memang nggak menghargai kerjaan lo. Lu sebagai manajer artis gitu. Makanya paling enak memang lo build up artis dari awal bareng-bareng. Gue lebih prefer itu ketimbang gue dapet langsung artis gede. Karena rasanya itu nggak nempel. Kalau misalnya tiba-tiba gue dikasih Michael Jackson gitu misalnya. Tapi beda juga ya. Makanya beda juga. Ketimbang lo dapet yang si A yang akhirnya lo kita titip bareng-bareng aja jadi gede. Pasti rasa yang nempel beda. Iya. Itu 2, ya mungkin momen-momen dimana terutama di lapangan gitu ya yang tadi kalau artis nggak respect sama kita, orang nggak respect sama artis kita, sedih juga loh kadang. Iya juga sih, orang nggak respect sama. Iya, karena kan artis ya representasi kita representasi artis. Iya benar-benar. Katakan lo manggung, biasanya nih paling sering nih kalau zaman dulu
dulu tuh misalnya lo dapet artis yang katakanlah awalnya mungkin bukan penyanyi tapi dia sinetron misalnya, atau bintang film. Terus pada saat manggung nggak direspon dengan baik, kadang sedih juga gitu. Terus tadi 2 ya? 3 mungkin ya pada saat nggak dapet kerjaan atau artis kita masih belum direcognize sama orang. Terus yang misalnya kita udah ngoceh sama sini masih belum nembus lah. Gitu. Ya itulah. Ya benar-benar. Perjuangan itu. Karena itu perjuangan lu benar-benar. Gitu. Tadi 3 sukanya ya? 3 sukanya sekarang. Sukanya, nah itu pada saat lo niti bareng-bareng dari awal, pada saat dia achieve something yang membanggakan, walaupun lo nggak terlihat di layar kaca nih, lo nggak terlihat di media sosial, lo nggak nongol di misal AMI Award, nama lo nggak ada, tapi lo di sini lo bangga banget ya. Tuh, kayak Rahmani Asri nih tahun lalu mendapatkan AMI Awards, keren. Lu nangis gak waktu sebutin? Gue pernah ngambilin AMI Award Kota waktu itu. Oh iya, ke depan. Karena mereka nggak ada. Dia menang sampai 5 kalau nggak salah. Anjay, oke. Sampai 5 dan jadi waktu itu kalau nggak salah AMI Award 3 kali gonta-ganti tanggal. Sebenarnya tanggal yang pertama udah gue okein dan bisa gue arrange untuk kotak bisa datang. Karena sedemikian kekehnya pengen ada kotak, gue berpikir nih pasti menang nih. Oh iya, karena sedemikian kekeh datang dong gitu. Akhirnya gue dilalah ganti tanggal, di mana di tanggal yang akhirnya kotak nggak bisa. Ada main. Akhirnya dia mempersiapkan diri nih mesti menang. Oh oke. Dan akhirnya bener. Menang dan gue naik ke atas panggung, gue ngambil dan ternyata disitulah gue baru tahu. Deg-degan juga cuma di atas itu padahal cuma ngambil doang kan, sama ngomong thank you gue di kepala gue mau ngomong A B C udah kepikiran yang ngomongnya cuma A-nya doang biasanya blur gitu ya. Gue nerima si AMI Award gitu, penonton banyak gitu, terus akhirnya gue cuma say teks doang dan ya itu abis itu langsung SMS, waktu itu masih SMS ya. SMS BB masuknya woi nongol woi. Iya. 1, itu 2, jadi kebanggaan tersendiri ya. Ya 2, ya lo bisa kemana-mana. Oke. Udah kemana aja? Oh iya nih. Lo bisa kemana-mana di negara yang lo berpikir lo nggak mungkin ke situ kalau dengan biaya sendiri. Iya. Istilahnya gue udah kangen bisa udah kemana-mana. Mungkin yang paling ini gue mau kotak, gue bisa sampai ke Amerika, gue bisa sampai ke Eropa, gue bisa umroh bareng mereka. Ya. Yang ketiga ya pada saat lo ngerjain ini semua pakai hati ya, pakai rasa, akhirnya artis itu udah kayak adik lo sendiri, kayak kakak lo sendiri, ya jadi kayak dapat keluarga baru. Oh ya. Keren. Jadi memang kayak ya manajer artis itu memang sebuah pekerjaan. Cuman kalau lu meresponnya dan juga memiliki mindset bahwa ini bisa diatur seperti kayak keluarga gitu-gitu, itu lebih erat lagi ya chemistry-nya ya. Dan pasti akan ada berkat-berkat yang masuk pasti kalau udah kayak begitu kan. Jadi ini 3 suka dan duka versi Mas Aldi Novianto. Novianto kan namanya? Iya benar. Nah, jadi ini gue harap ini bisa menginspirasi kalian dan semoga ini bisa memberikan gambaran kepada kalian. Oh, dunia manajer tuh kurang lebih seperti ini ya. Kalau kalian mau coba, kalian mau masuk dulu ataupun mau berpikir ya seperti tadi gue bilang, kalau mau tetap berada di dunia entertainment tapi masih bingung aspek yang mana yang mau diambil, ini bisa menjadi sebuah pilihan buat kalian ya. Ini bukan pekerjaan yang sulit-sulit banget ya, tergantung. Kalau mau menikmati kayak lu Mas kan, lu menikmati dan akhirnya bisa menjalankan dengan baik, dapat banyak keluarga lagi sekarang kan. Semua artis lu udah kayak keluarga gitu. Keren. Mas tapi itu kulitnya doang loh. Apa? Maksudnya masih banyak manajer-manajer yang lebih hebat lagi. Oh iya. Gua mah yang di sini lah. Keren. Biasa kalau udah di sini. Iya. Karena di atas langit masih ada langit. Iya. Tapi kalau udah tinggi memang suka merendah. Di atas langit masih ada Hotman Paris. Wah keren. Iya. Kalau kata Ricardo kan di atas langit masih ada Hotman Paris ya. Iya. Keren. Oke, nanti kita undang Roy Ricardo ya. Keren. Oke Mas Aldi, thank you banget udah hadir di Serenteng, udah sharing-sharing. Lo udah main ke rumah gue yang ya. Iya, main ke rumah manajer artis nih. Yang kangen band aja naik. Gue masih SMA. Oh, masih SMA lo? Gue belum, 2007 gue baru main keyboard, gue 2007. Damn. Baru main keyboard. Jadi gila nih, ada orang di balik kesuksesan setiap artis ya. Jadi kalian jangan cuma berpikir oh artis ini terkenal, artis ini apa. Karena ya tadi seperti Mas Aldi bilang, ini simbiosis mutualisme. Jadi semua aspek yang ada dalam tim itu saling
membantu bahu membahu ya. Yes. Sehingga bisa menghasilkan sebuah karya dan juga sebuah prestasi. Yes. Gitu. Oke Mas Ali, ini terakhir banget untuk menutup serunding kali ini. Pesan-pesan buat teman-teman mungkin yang mau jadi manajer atau mau berada di dunia manajemen artis gitu. Pesan-pesan buat mereka-mereka. Ya itu balik lagi, gue sih cuman kalau lo ngerjainnya pakai hati, lo memang enjoy ngerjainnya, sebenarnya kerjaan apapun ya, bukan hanya manajer artis, insya Allah sih lo enjoy, dapetnya lo dapat berkatnya lah istilahnya. Ya. Gitu. Kan barokah ya. Nah, iya. Gitu. Udah itu dong. Udah. Keren. Singkat, padat dan jelas. Gila, mau apa lagi? Gila. Jadi kalau kalian yang mau menjadi manajer artis terkenal, manajer artis terkenal, jangan kalau mau jadi artis terkenal ya boleh kontak dia juga sih. Cuman ntar harus sign dulu ya. Tidak sisi. Ya gitu. Jadi itu tadi pesan-pesan buat teman-teman. Jadi semoga itu bisa menginspirasi, memberikan gambaran, memberikan manfaat dan juga memberikan masukan positif ya buat teman-teman di rumah. Thank you teman-teman udah ngikutin serunding. Kalau teman-teman masih kayak, Mas gue pengen nanya ini, gue pengen nanya itu, bisa DM langsung beliau. Di mana Instagramnya Mas? @Aldinovianto. @Aldinovianto. Dan juga mau TikTok di mana Mas? Gue pikir follow lihat gue sama anak-anak gue itu pasti. Iya, nggak apa-apa. TikTok Aldinovianto juga. Aldinovianto juga. Gitu. Jadi kalau teman-teman masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar manajemen yang mungkin tadi kita belum sempat sharingkan atau gue belum sempat tanyakan, boleh di komen juga, boleh nanti gue akan sampaikan, ataupun mau DM langsung beliau juga boleh. Sama-sama belajar kita sama-sama belajar. Keren. Gue meloding juga belajar. Iya, emang iya. Iya. Gue belajar banyak nih dari beliau nih. Sama-sama belajar kita. Keren. Kasih hashtag sama-sama belajar. Wow, ya keren. Hashtagnya juga dengerin serundeng. Dengerin serundeng, seru-seruan bareng Lodeng. Keren. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti serundeng episode kali ini. Mas Aldi, thank you banget. Thank you. Udah bisa diundang di acara ini, memberikan kita banyak masukan dan juga memberikan kita gambaran ya. Gue juga pun mendapatkan banyak gambaran baru gitu tentang dunia manajemen artis seperti apa. Gitu. Oke teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan juga jangan lupa saksikan episode serundeng lainnya dengan teman-teman musisi gue, dengan teman-teman dunia entertainment gue yang semoga bisa bermanfaat buat kalian. Dan juga yang mau lihat episode sebelumnya boleh cek di atas sini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share buat teman-teman kalau misalnya ini menurut kalian layak untuk di-share YouTube channel Moe Production. Serundeng. Dan juga mau tahu Moe Production itu apa aja isinya di dalamnya, banyak artis-artis label tersebut yang sudah kita kerjasama, boleh lihat di Instagramnya di @moeproduction. Siap. Dan juga Instagram gua dong. @lodeng. Buat cewek-cewek di sorry kayak bercanda. Cewek kadang mau. Gila kali ya. @lodeng. Oke teman-teman, terima kasih banyak, sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu di serundeng, seru-seruan bareng Lodeng.